membunyikan Al-Quran di Kulon Progo karena melihat masyarakat yang awam dan namanya pesawat. Kenapa pesawat? Itu terbang tinggi ya, simbol dari santri yang bisa terbang tinggi. Terus berkembang dari perjuangan awal hingga kini di bawah asuhan Ki Haji Ahmad Suwadi Casan, putra Ki Haji Casan Kolabi, dengan pendidikan formal dan diniyah. Nah, yuk come join us for SMPV pesawat. Ayo mondok dan ngaji. Lanjut program unggulan. Yang pertama ada tafsirul Quran dengan metode dan doa. Yang kedua tafsirul Quran. Ketiga pengembangan potensi santri. Keempat pendalaman kitab kuning. Dan kelima ada kelompok ilmiah santri. Fasilitas pendukung. Nah, di sekolah kita itu di SMP di pesawat ada aula pondok, ada masjid, ada free hotspot wifi, perpustakaan, asrama putra putri, laboratorium komputer, gedung sekolah, lapangan dan sarana olahraga serta ruang multimedia. Nah, keunggulannya itu apa? Unggul dalam karakter, unggul dalam IT, slogan kita dan aturan, terjaga dan terawasi 24 jam, sistem pendidikan integratif nasional pesantren, sholat lima waktu berjamaah. Kadang anak-anak murid itu sebelum masuk ke kelas mereka sholat duha. Ini sholat duha dulu kan? Istirahat. Terus mencetak generasi penghafal Al-Quran, mencetak calon pemimpin berkarakter Qurani dan berakhlak mulia. Nah, prestasi yang didapatin sama murid-murid yang di SMP pesawat itu, yang pertama ada lolos nasional PNC matematika 2025, lolos nasional lomba madrasah jiniyah 2025, juara 2 MRI Putra TK Kabupaten Kulon Progo, tingkat juara 2 MTTK Putra tingkat Kabupaten Kulon Progo, juara 3 lomba menulis guru inspiratif tingkat Kabupaten Kulon Progo 2025, juara 3 cipta puisi tingkat Kabupaten Kulon Progo 2025, juara 1 LCC tingkat Kabupaten Kulon Progo 2025, juara 1 CCA wawasan kebangsaan tingkat DG 2022, juara 2 MTTK Putri tingkat Studi Selatan 2025, juara 2 MTTK Putri tingkat Studi Selatan 2025, juara 2 MHT Putra Studi Selatan 2025, dan juara 2 Pidato Putra LCC tingkat Studi Selatan 2025. Nah, tenaga pendidik SMP pesawat itu dari mana sih, lulusan mana? Nah ini, dia berasal dari sarjana S1 dan S2 serta lulusan pondok pesantren yang luar biasa dari Universitas Negeri Jakarta, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Institut Teknologi Bandung, Mahat Alam Lirboyo, Universitas Trisakti Lirboyo, lulusan Al-Azhar Kairo Mesir, lulusan pondok pesantren Ibnu Hashim di Jakarta, lulusan pondok pesantren Prakat di Jakarta, lulusan pondok pesantren Darul Quran di Jakarta. Nah, istilah kurikulumnya itu apa aja di sana? Yang pertama ada pramuka. Pramuka itu wajib untuk kelas 7 dan kelas 8. Terus ada ekstra pilihan. Pilihannya banyak, yaitu ada kaligrafi, seni hadroh, tilawah, tahfiz, olahraga, sepak bola, sama musik. Ada yang menarik. Di sini ada ekstra di sekolah. Ada nggak sih? Hadroh yang belajar kaligrafi. Oh, kaligrafi kemarin. Sudah terusin salah satu. Oh, hebat. Bisa tuh diterusin. Ya mau terusin terus sama. Lanjut. Nah, ini kalau mau mendaftar bisa. Gelombang pertama itu gratis, gelombang kedua sama ketiga itu bayar. Link pendaftarannya itu
Islam di Wates Kulon Progo yang didirikan pada tahun 1979 oleh Kiai Haji Hasan Tolabi. Pesantren ini berfokus pada pengajaran Al-Quran dengan kombinasi pendidikan tradisional dan modern, mencakup pembelajaran kitab, keterampilan seperti perjengkelan dan menjahit, serta pendidikan formal mulai dari madrasah ibtidaiyah hingga madrasah aliyah. Pondok Pesantren Al-Quran Wates didirikan oleh Kiai Haji Hasan Tolabi yang berkeinginan membumikan Al-Quran di Kulon Progo. Pondok Pesantren Al-Quran Wates berdiri pada tahun 1979 pada bulan April. Nama Pondok Pesantren Al-Quran Wates merupakan simbol harapan agar santri dapat terbang tinggi meraih kemuliaan dunia dan akhirat dengan berpegang pada Al-Quran. Perkembangan Pondok Pesantren Al-Quran Wates atau Pondok Pesawat setelah wafatnya Kiai Haji Hasan Tolabi pada tahun 1991, pesantren dilanjutkan oleh putranya Kiai Haji Ahmad Suati Hasan yang terus mengembangkan pesantrennya. Visi dan misi Pondok Pesantren Al-Quran Wates atau Pondok Pesawat adalah mencetak generasi Qurani yang berakhlak mulia, membekali santri dengan ilmu agama yang mendalam dan keterampilan yang praktis, melahirkan kader-kader ulama yang cakap dalam membina masyarakat. Pendidikan dan kurikulum yang ada di Pondok Pesantren Al-Quran Wates atau Pondok Pesawat meliputi kurikulum diniyah, yaitu kajian Al-Quran termasuk qiraah dan menghafal, fikih, akhlak, tarikh dan tasawuf, serta nahwu dan shorof. Sistem pengajaran merupakan sistem watonan, balaghah, sorogan, dan bandongan. Keterampilan-keterampilan menyelenggarakan berbagai pelatihan keterampilan untuk santri dan masyarakat sekitar seperti menjahit, perjengkelan, dan lain-lain. Pendidikan formal yang ada di Pondok Pesantren Al-Quran Wates atau Pondok Pesawat yaitu menawarkan jenjang pendidikan formal seperti madrasah ibtidaiyah, sekolah menengah pertama, dan madrasah aliyah. Ciri khas Pondok Pesantren Al-Quran Wates atau Pesawat adalah fokus terhadap Al-Quran, memiliki fokus utama pada pengajaran dan pendalaman Al-Quran yang menjadi dasar dari semua kegiatan. Tumbuh dari kondisi lokal, didirikan karena kondisi masyarakat di sekitar pesantren yang saat itu masih minim pengetahuan agama, terutama dalam membaca Al-Quran. Integrasi tradisional dan modern mempertahankan tradisi pesantren sambil membuka diri terhadap pembaharuan dan nilai-nilai baru yang bermanfaat seperti pelatihan keterampilan dan pendidikan formal. Metode pengajaran dalam Pondok Pesantren Al-Quran Wates adalah yang sudah dijelaskan seperti tadi, yaitu menggunakan sistem potongan, balaghah, dan bandongan. Nah, itu tadi videonya. Nah, ini ada presentasi speaking engagement tekniknya ya. Ada audience, knowledge, post presentation, collaboration. Nah, oke, kita masih ada satu lagi.
Nah, di sini ada misi. Yang pertama, misi sekolah kita adalah menumbuhkan penghayatan dan pendalaman kandungan Al-Quran melalui tahfiz. Yang kedua, menghayati, mengamalkan sunnah Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, melaksanakan pembelajaran yang berbasis refleksi diri santri. Keempat, melaksanakan pembelajaran aktif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Kelima, menumbuhkan kemampuan santri dalam berbahasa dan berkomunikasi. Keenam, mengembangkan bakat minat santri dalam life skill. Yang terakhir, menumbuhkan sikap peduli dan cinta lingkungan. Nah, di sini ada program unggulannya. Program unggulannya itu apa? Yaitu tahsinul Quran dalam metode yang dua, tahfizul Quran, pendalaman kitab kuning, dan penguasaan bahasa asing. Nah, di sini fasilitasnya ada apa aja sih di sekolah SMP di Pesawat? Itu ada ruang kelas. Ruang kelas kita itu ada 12 kelas. Ya kan? Terus ada ruang laboratorium, ruang komputer, perpustakaan, dan aula LP. Ruang laboratorium itu ada dua. Yang pertama ruang lab MIPA dan ruang komputer. Nah, lanjut Bu. Lulusan, nah tenaga pendidiknya itu dari mana sih? Lulusan S1, lulusan S2, serta dari pondok pesantren. Saya sendiri ini lulusan S2, saya lulusan S1. S1. Ditambah ya, biar S2. Lanjut Bu. Nanti tambah S3. Amin. Keunggulannya itu apa? Yang pertama, unggul dalam karakter, dalam IT, slogan kitab dan Al-Quran, terjaga, diawasi, terjadwal 24 jam, sistem pendidikan nasional pesantren, sholat 5 waktu berjamaah sama sholat duha. Itu wajib di sekolah. Nah, prestasinya itu apa nih? Prestasinya tadi ya, banyak tadi. Kemarin udah saya bacain, lanjut Bu. Nah, kegiatannya itu banyak, ada MPLS. Jadi kalian masuk sekolah terus ada MPLS. Terus peringatan Hari Besar Nasional, peringatan Hari Besar Islam, kemah akhir tahun, sama asesmen. Ada Jakasi. Ada yang tahu Jakasi itu apa? Jakasi itu dialog dan rekreasi. Nah, kemarin itu kita rekreasinya di mana Bu? Jawa Timur, betul, di Jawa Timur, Malang. Terus ada wisuda sama kataman. Lanjut Bu. Nah, pilihan ekstrakurikulernya itu kan wajib pramuka kelas 7 dan 8. Nah, yang pilihannya itu banyak. Ada tilawah, bisa hadroh, kaligrafi, pagerusan, olimpiade, olahraga, tahfiz. Nah, olahraganya itu ada olahraga sepak bola, bulu tangkis. Lanjut Bu. Kegiatan harian. Kegiatan hariannya itu yang pertama ada sholat dulu ya, terus apel, habis itu KBM, MBG, istirahat. Di sini ada MBG kan? Ya. Ada. Senin sampai Jumat? Ya. Santai. Selesai makan ya? Oh, jam 7. Kita minta pagi, karena siang mengurangi 11 jam. Lanjut. Nah, syarat pendaftarannya nih, yang pertama usia maksimal 14 tahun. Kalian berapa nih usianya? 12. Terus sehat jasmani dan rohani. Mengisi formulir pendaftaran, membayar biaya administrasi gelombang 2 dan 3. Kalau masuk gelombang 1 gratis. Lanjut. Dokumen yang diserahkan itu ada fotokopi akta kelahiran, kakak, KTP orang tua, surat keterangan aktif dari sekolah asal. Nanti kita di sini ya surat aktifnya. Terus fotokopi surat keterangan lulus nanti
ijazah. Pas foto di tangan depan warnanya merah. Lanjut. Ini bisa menghubungi kami ya. Kalau mau langsung pesawat. Ini apa video? Selesai. Oke, diputerin yang video terakhir Bu. Keluar dari slide. Keluar dari slide. Diserang. Nah itu Bu, profil SMP kita. Gelitik mengalir di bawah daun yang sepoi, membelai wajah setelah dedaunan. Ternyata di sini indah. Gelitik mengalir di bawah daun yang sepoi, membelai wajah setelah dedaunan. Ternyata di sini indah. Air bukan bermain kawan-kawan. Kegaduhan di pergerakan. Ternyata di sini indah. Di sini dengan saya dilimpahkan, hindari terselima kenyatakan. Pusat perdamaian lebih berkesan, mereka jalan yang mulia. Di sini dengan saya dilimpahkan, hindari terselima kenyataan. Ternyata di sini indah. Ternyata di sini indah. Ternyata di sini indah. Gelitik mengalir di bawah daun yang sepoi, membelai wajah setelah dedaunan. Ternyata di sini indah. Air bukan bermain kawan-kawan. Kegaduhan di pergerakan. Ternyata di sini indah.
uang dulu lah, nanti orang tua ngambil lagi gitu. Caranya seperti itu. Kalau mau rekreasi nanti boleh bawa HP, tapi kalau udah selesai nanti dikembaliin lagi ke orang tuanya lewat gurunya atau panti. Ada lagi selain itu? Ada lagi nggak? Kalau di sana temennya banyak loh kalau mau di sana itu. Mulanya itu kalau untuk KBM seperti biasa itu jam 1 lebih 5 menit. Tapi setelah itu biasanya ada ekstra. Ada ekstranya. Nanti ekstra itu pilihannya itu sendiri. Kalau Senin itu jadwalnya sendiri apa gitu, Selasa apa gitu. Jadi kalau nggak masuk yang ekstrakurikuler pilihan itu langsung pulang. Terus yang tadi pramuka itu wajib ya, untuk kelas 1, kelas 2 wajib. Ada lagi? Kalau hafalan kitabnya apa? Hafalan kitabnya tadi ada kitab kuning, terus hafalan juga Al-Quran. Kalau di MI sendiri kan sudah ada hafalannya, itu hafalan juz 30 sama nanti hafalan sampai juz 6. Tapi kalau untuk SMP sendiri itu hafalannya sampai juz berapa ya, Bu? Belum tahu. Kalau SMP sendiri biasanya kalau memang hafal itu dulu udah ada ya hafal sampai juz 30. Kalau untuk saat ini karena itu juga masih baru di sana, jadi memang belum tahu itu belum tahu yang terakhir itu sampai juz berapa. Tapi kalau untuk LSD itu juznya minimal apa itu sampai juz 6. Juz 6 Al-Quran. Oh, untuk penjemur biasanya sebulan sekali. Ya, 1 bulan sekali. Tapi kalau ada acara mau rekreasi itu, biasanya nanti orang tua nitip baju ganti, nitip makanan, nitip apa itu sama pengurus pondoknya. Kalau enggak ke pihak sekolah yang SMP-nya sama gurunya. Biasanya terus biasanya juga kalau itu suruh ada yang habis, uangnya habis atau mau dikirimin jajan atau baju ganti, itu biasanya ngasih surat sama wali kelasnya. Nah nanti wali kelasnya itu ngasih ke orang tuanya. Nah, terus orang tuanya ganti hari datang titip ke wali kelasnya juga. Biasanya seperti itu. Ada yang habis, ada yang ingin dibeli atau bajunya. Biasanya kan seragam, kalau seragam belum jadi kan biasanya bajunya juga kurang kan. Nah itu suruh nganterin orang tuanya itu lewat surat. Pakai surat terus ditulis, nanti diserahkan ke wali kelasnya. Nah dari wali kelas nanti nyerahin ke orang tua. Apalagi ada lagi? Ini Bu. Mau tanya ini. Oh iya, yang mau ngasih pesawat yang mana? Namanya Mas siapa ya? Tahu nggak yang belakang itu namanya siapa? Siapa?